Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amal Fatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga kondisi negara Indonesia pada masa berdemokrasi liberal. Kondisi awal Indonesia merdeka, yaitu sekutu yang menang di Perang Dunia II merasa berhak atas nasib bangsa Indonesia. Belanda mencoba masuk kembali ke Indonesia untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa Indonesia. Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dengan anggotanya berhasil mengadakan sidang untuk mengesahkan UUD dan memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Untuk masalah keamanan negara, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menyiapkan dan membentuk Tentara Nasional Indonesia. Di samping hal keamanan, Indonesia memprihatinkan di segi ekonomi dan segi politik. Saya akan membahas masalah-masalah di segi politik terlebih dahulu. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan. Terjadi ketegangan, kekacauan, dan berbagai macam insiden. Sebab ada pihak asing yang tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang yang beralasan diminta sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo atau keadaan sebagaimana belum terjadi peperangan. Indonesia juga menghadapi tentara Inggris atas nama sekutu dan NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alfian Habibi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kondisi negara Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga kondisi negara Indonesia pada masa berdemokrasi liberal. Kondisi awal Indonesia merdeka, yaitu sekutu yang menang di Perang Dunia Kedua merasa berhak atas nasib bangsa Indonesia. Belanda masih ingin mencoba untuk melakukan kolonialisme dan imperialisme terhadap bangsa Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah melakukan sidang untuk menyempurnakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk masalah keamanan negara, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia telah menyiapkan dan membentuk Tentara Negara Republik Indonesia atau TNI untuk menjaga keamanan negara pada saat itu. Di samping hal keamanan, Indonesia memprihatinkan di segi ekonomi dan segi politik. Saya akan membahas masalah-masalah di segi politik terlebih dahulu. Secara politik, keadaan Indonesia di awal kemerdekaan belum mapan. Terjadi berbagai macam ketegangan, kekacauan, dan berbagai macam insiden. Sebab ada pihak asing yang masih tidak ingin Indonesia merdeka. Rakyat Indonesia sendiri masih bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang karena diminta oleh sekutu tetap menjaga Indonesia dalam keadaan status quo atau keadaan sebagaimana belum terjadi peperangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kali video ini saya akan membahas tentang bab 2 pada sejarah, yang dimana bab 2 itu saya disuruh untuk menjelaskan tentang bagian pertama, sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Jadi secara istilah, demokrasi itu adalah sebuah sistem yang dimana itu dipimpin langsung oleh warga, yang mana mereka disuruh untuk memegang kekuasaan tinggi, baik itu secara langsung maupun secara perwakilan. Demokrasi ini awalnya diterapkan di Yunani kuno, tepatnya di kota Polis di Athena, yang dimana itu sudah ada sejak waktu berabad-abad yang lalu. Nah, demokrasi ini dibagi atas dua. Apa itu?
yaitu demokrasi perwakilan dan demokrasi secara langsung. Demokrasi langsung itu langsung dipilih oleh warga-warganya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Al-Farizi dari kelas Abu Bakar As-Siddiq. Kali ini insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang Indonesia saat berada di dalam masa demokrasi terpimpin. Tapi sebelum dari itu, mari kita mengetahui dulu apa itu demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Demokrasi dibagi menjadi dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Indonesia sendiri saat awal kemerdekaan sampai berakhirnya Orde Baru menganut demokrasi perwakilan, di mana demokrasi perwakilan ini memilih kepala negara berdasarkan perwakilan dari rakyat. Dan demokrasi langsung adalah demokrasi yang dipilih langsung oleh rakyat. Demokrasi sendiri diterapkan pertama kali oleh seorang tokoh Yunani kuno yang bernama Polis Athena. Dan demokrasi sendiri menganut paham trias politika. Wahai kalian yang rindu kemenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi di Indonesia. Pertama, kita harus mengetahui apa itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga menentukan nasibnya sendiri. Dan demokrasi adalah menjunjung tinggi kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik, dan kebebasan berdemokrasi. Dan demokrasi mengizinkan warga untuk mengkritik pemerintah dan menyampaikan pendapatnya. Makanya kalau dalam berdemokrasi kita itu dilarang golput, karena golput itu hanya sebentar kenikmatannya, tapi kalau kita salah milih pemimpin itu kita bisa menderita 5 tahun. Makanya kalau mau berdemokrasi itu harus mengamati politik. Janganlah asal pilih dan jangan terpengaruh oleh golput. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dengan rakyat sebagai memegang kedaulatan tertinggi, baik secara langsung maupun perwakilan. Sistem demokrasi pertama kali diterapkan di Yunani kuno, tepatnya oleh negara kota yaitu Polis Athena. Secara etimologis, demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Ada dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Pada demokrasi langsung, semua warga negara berpartisipasi langsung dan aktif dalam pengambilan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan politik dan ekonomi Indonesia pada masa tahun 45 sampai 65. Tapi saya hanya menjelaskan dua fase, yaitu masa awal kemerdekaan dan masa demokrasi liberal. Bagian pertama saya akan bahas masa awal kemerdekaan. Pelaksanaan demokrasi pada masa perjuangan tahun 45 sampai tahun 50. Kabinet pertama dibentuk adalah Kabinet Presidensial. Kabinet Presidensial masanya pada tanggal 4 September sampai 14 November 1945. Kabinet Presidensial dipimpin oleh seorang presiden dan wakil presiden untuk menghindarkan absolutisme atau kekuasaan yang tak terbatas. Dikeluarkanlah beberapa maklumat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Kadafi dari kelas Abu Bakar. Hari ini saya akan menyampaikan tentang sejarah Indonesia pada awal kemerdekaan sampai demokrasi liberal. Pada masa awal kemerdekaan, Kabinet Presidensial 4 Desember 14 November 1945 untuk menghindarkan absolutisme dikeluarkan beberapa maklumat. Yang pertama itu Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Yang kedua, Maklumat Pemerintah 3 November 1945, pembentukan partai-partai politik. Maklumat Pemerintah 14 November 1945, perubahan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama saya Ikram Muhammad Zulmadani dari SMA IT Al-Fitian School Goa kelas 12. Kesempatan kali ini saya akan menganalisis perkembangan politik, sosial, ekonomi, budaya bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan, pada masa demokrasi awal kemerdekaan, serta politik, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia pada masa liberal. Demokrasi pada masa awal kemerdekaan dibentuk kabinet presidensial yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Presidennya adalah Insinyur Soekarno dan wakil presidennya Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Faiz Fakihi, nomor urut 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah praktik berdemokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, baik itu secara langsung ataupun perwakilan. Sistem demokrasi pertama kali diterapkan di Yunani kuno, tepatnya oleh negara kota Polis Athena. Secara etimologis, demokrasi terbagi atas dua, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Adapun demokrasi langsung, yaitu semua warga negara ikut berpartisipasi dan aktif dalam pengambilan keputusan. Sedangkan demokrasi perwakilan atau tidak langsung, rakyat memilih wakil-wakilnya di suatu lembaga perwakilan rakyat. Sistem demokrasi banyak dianut oleh negara dengan bentuk pemerintahan republik, baik itu pemerintahan presidensial ataupun parlementer. Salah satu pilar demokrasi adalah adanya prinsip trias politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan di awal kemerdekaan dan sistem demokrasi liberal. Jadi pertama saya akan membahas sistem pemerintahan di awal kemerdekaan. Sistem pemerintahan di Indonesia di awal kemerdekaan dalam perkembangannya sangatlah rumit, bahkan bisa dikatakan sering berganti-ganti. Mungkin pada waktu itu masih perlukan waktu untuk perencanaan matang dalam pembentukan sistem pemerintahan di Indonesia. Pada awal waktu kemerdekaan di Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden bertugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam pelaksanaan tugasnya, presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Soekarno dibantu oleh para menteri. Karena itulah tanggal 12 September 1945 Soekarno membentuk kabinet pertama yang diberi nama Kabinet Presidensial dengan 12 departemen negara dan 4 menteri negara. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku.
Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju.